Jadi selamat pagi Bapak Ibu Guru. Baiklah, kita tenang dan kita akan memulai acara kita pada pagi hari ini. Dalam rangka kita akan melaksanakan pengembasan materi pembelajaran yang dalam oleh Ibu Kepala Sekolah dan guru-guru yang mengikuti pelatihan beberapa waktu yang lalu. Jadi sebelum kita melanjutkan acara kita pada pagi hari ini, baiklah kita mendengarkan susunan acara yang kita lalui bersama. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Acara kedua, kita akan dibawa doa pembukaan oleh Ibu Irmayani SPDK. Acara ketiga, penyampaian materi dari Ibu Kepala Sekolah. Kemudian sesudah itu disambung materi dari pembelajaran dalam dari Bapak Ibu Guru. Berikut setelah itu kita akan masuk acara istirahat. Terakhir kita dibawa doa penutup oleh Bapak Asdar SPD. Jadi itulah rangkaian acara yang kita lalui bersama. Dan untuk mengefisienkan waktu kita masuk acara kedua, itu doa pembukaan yang dibawakan oleh Ibu Irmayani SPDK. Dengan kasih kami silakan. Jadi baik Bapak Ibu Guru yang kasih dengan Tuhan, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa, dan dalam doa yang kita laksanakan pagi ini kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Karena itu kita satukan hati kita dan kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, pada pagi yang cerah ini kami datang menanggapi ungkapan syukur di hadapan-Mu atas segala kasih dan pertolongan Tuhan yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Tuhan boleh menyertai kami sehingga kami boleh tiba di tempat ini yang di dalamnya Tuhan kami akan melaksanakan satu kegiatan, yaitu pengembasan bagi guru-guru dari hamba-hamba-Mu yang ikut pelatihan di memasak. Oleh karena itu ya Tuhan, sebelum kami memulai kegiatan kami ini, kami datang berserah diri dalam tangan kuasa Tuhan. Engkaulah yang akan menuntun menyertai kami, dan kiranya kegiatan yang akan kami laksanakan pada pagi hari ini sampai sore nanti dapat terlaksana dengan baik, itu semua karena kasih dan pimpinan Tuhan. Kami datang berdoa membawakan hamba-hamba-Mu, baik kepala sekolah maupun guru-guru yang akan menyampaikan materi ini kepada kami. Kami mohon Tuhan memberkati, mengaruniakan kekuatan, kesehatan, mengaruniakan kemampuan agar mereka boleh senantiasa membawakan materi ini dengan baik demi untuk kemajuan daripada sekolah kami, khususnya di dalam melaksanakan proses belajar mengajar di tempat ini. Kami juga datang berdoa membawakan Bapak Ibu Guru yang akan menerima beberapa materi yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati kami, mengaruniakan kekuatan, kesehatan, dan biarlah segala yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu dapat kami praktekkan demi kemajuan daripada organisasi sekolah kami. Bapa yang ada di dalam surga, inilah doa permohonan kami. Sambut dan sempurnakan, karena doa yang kami bawa melalui anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi kembali saya berterima kasih kepada Ibu yang telah bergabung dalam pembukaan. Selanjutnya kita masuk dalam penyampaian materi. Jadi penyampaian materi yang pertama dari Ibu Kepala Sekolah. Dengan kasih kami silakan. Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat bertemu kita semua. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kita bersama pada pagi hari ini. Seperti yang saya sampaikan oleh pembawa acara tadi, bahwa kegiatan kita pada pagi hari ini adalah
tindak lanjut dari pelatihan yang sudah kami ikuti beberapa waktu yang lalu di Mamasa, dan saat ini kami sebagai perwakilan sekolah kita, saya sendiri dan nanti akan disambung oleh Ibu Bridianti dan Pak Darius untuk melanjutkan materi. Jadi saya yang pertama akan menyampaikan materi yang sempat kami terima, dan sebelumnya misalnya nanti ada materi yang belum jelas, nanti ditambahkan oleh Bapak Ibu Guru dari kegiatan, dan nanti juga akan ada sesi tanya jawab, diskusi. Nanti kita akan lebih memperdalam itu di bagian diskusi. Ya, baik Bapak Ibu, jadi ada beberapa materi yang akan kami sampaikan pada hari ini, khususnya materi pembelajaran mendalam yang sudah kami ikuti. Yang pertama, pola pikir bertumbuh. Ada 4 materi yang akan kita bahas. Judul materi pola pikir bertumbuh, kemudian konsep dan kerangka kerja pembelajaran mendalam, kemudian akan ada nanti penyelarasan visi misi, tujuan satuan pendidikan dengan pembelajaran mendalam, dan terakhir ini yang paling utama, implementasi pembelajaran mendalam. Ini akan lebih diperjelas oleh kedua Bapak Ibu Guru, karena kami waktu ikut pelatihan khususnya yang kepala sekolah yang kami tidak diberi materi ini, yang diberikan materi implementasi itu kepada guru-guru. Jadi ini yang 3 ini akan saya bawakan, dan nanti kalau misalnya masih ada yang belum jelas, ya nanti ditambahkan oleh kedua Bapak Ibu. Ya, baik, kita lanjut. Pola pikir bertumbuh. Pola pikir bertumbuh yang biasa diistilahkan bahasa asingnya nanti diperbaiki oleh Bu Parni kalau saya salah baca, growth mindset. Seperti ini kebacanya Bu Parni, growth mindset. Kalau dalam bahasa Indonesia pola pikir bertumbuh. Jadi dalam pembelajaran mendalam ini ada istilah, sebenarnya ini mungkin sudah istilah lama, ya, tapi mungkin kalau kita dengar, kita dituntut sebagai guru dan tenaga pendidikan untuk memiliki pola pikir bertumbuh. Nanti kita akan memperjelas seperti apa itu pola pikir bertumbuh. Ya. Mungkin saat ini pola pikir kita belum bertumbuh, atau mungkin sudah ada yang sudah bertumbuh. Ya. Nanti kita akan tes. Nah, seperti apa pola pikir kita sekarang? Ya. Adapun konsep pola pikir bertumbuh ini digambarkan seperti ini, ya, bercabang-cabang, banyak cabangnya, mulai dari definisinya, kemudian seperti apa pola pikir bertumbuh dalam pembelajaran mendalam, kemudian pola pikir bertumbuh versus pola pikir tetap, dan bagaimana cara dari pola pikir tetap menjadi pola pikir bertumbuh. Jadi ini singkatan pola pikir bertumbuh itu disingkat PPB. Ya, sebelum kita lanjut, kita
kita akan meletakkan pola pikir kita saat ini. Ya, nanti setelah kita tahu seperti apa pola pikir saya, baru kita lanjut materi. Jadi di sini saya sudah siapkan lembaran untuk kita isi bersama-sama, ya, sesuai dengan keadaan kita sekarang, ya, sesuai dengan pola pikir kita sekarang. Jadi kalau ya silakan dibagikan dulu. Ya. Ada 10 pernyataan di satu orang satu lembar. Ada 10 pernyataan di situ. Kalau kalian setuju, kalau Bapak Ibu Guru setuju, ya centang di bagian setuju. Kalau tidak setuju, berarti dicentang di bagian tidak setuju. Perwakilan dua orang yang akan memaparkan pernyataannya di depan. Satu orang dari Bapak Guru dan satu orang dari Ibu Guru. Bu Rizwan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan apa yang menjadi hasil saya sendiri. Yang pertama, saya memiliki kelemahan dalam melakukan beberapa hal. Yang saya centang, saya setuju. Kenapa saya katakan setuju? Karena ya saya memang punya banyak kelemahan. Yang kedua, tidak masalah bila saya gagal, sebab itu kesempatan untuk belajar. Ya, saya sangat setuju karena tanpa kegagalan kita tidak akan bisa berhasil. Kemudian yang ketiga, jika orang lain melakukan sesuatu yang lebih baik daripada saya, itu akan menyebabkan saya merasa rendah diri. Saya mencentang tidak setuju karena saya selalu percaya diri apapun yang saya lakukan itu adalah yang terbaik untuk saya tanpa harus membandingkan dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Kemudian yang keempat, saya suka mencoba hal-hal baru meskipun hal ini memiliki resiko. Ya, saya setuju karena biasa saya melakukan hal-hal seperti itu. Kemudian yang kelima, saya merasa sukses pada saat mampu menunjukkan kepada orang lain bahwa saya mahir dalam suatu bidang. Saya centang tidak setuju karena sekalipun saya mahir dalam melakukan segala sesuatu, saya tidak perlu memamerkan kepada orang lain. Kemudian yang keenam, ketika orang lain sukses, saya merasa terinspirasi dan ingin melakukan hal yang sama. Ya, saya setuju karena saya selalu belajar dari orang-orang yang sukses. Kemudian yang ketujuh, saya senang saat mampu melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain. Ya, saya centang tidak setuju. Kenapa? Karena saya lebih suka kalau apa yang saya bisa orang lain juga bisa. Kemudian yang kedelapan, tingkat kecerdasan bisa diubah lewat belajar dan berlatih. Ya, saya setuju karena tanpa berlatih kita tidak akan bisa berkembang. Ya, kemudian yang kesembilan, menurut pendapat saya, manusia dilahirkan dengan tingkat kecerdasan tertentu yang tidak bisa diubah lagi. Ya, saya centang tidak setuju. Kenapa? Karena kalau kita mau belajar, sekalipun kita dilahirkan bodoh, kita pasti akan bisa lebih baik lagi. Ya, yang ke-10, kesulitan membuat saya ingin berusaha lebih keras lagi. Ya, saya centang setuju karena biasanya pembelajaran yang paling berarti dalam hidup kita adalah kalau kita mengalami kesulitan. Ya, kalau kita tidak mengalami kesulitan, kita tidak akan bisa berusaha. Ya, demikian dan terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak Ibu Guru.
Selanjutnya yang dari Pak Guru kita silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari hasil pola pikir yang saya lakukan, dari pertanyaan pertama, saya memiliki kelemahan dalam melakukan beberapa hal. Jadi saya memilih setuju karena pada saat saya mengajar, saya masih banyak sekali kesalahan yang sering saya lakukan, yaitu dalam kelemahan belajar. Tapi di situ misi kasih sayang itu kesalahan itu selalu kita temukan pada saat kita melakukan sebuah kegiatan. Yang kedua, tidak masalah bila saya gagal sebab itu kesempatan belajar. Betul sekali. Saya memilih pertanyaan setuju karena setiap kita melakukan sesuatu, di situ kita bisa temukan kesalahan apapun yang kita harus perbaiki tersebut. Dan yang ketiga, jika orang lain melakukan sesuatu yang lebih baik daripada saya, itu akan menyebabkan saya merasa rendah diri. Saya di sini tidak setuju. Kenapa saya tidak setuju? Karena di situ saya bisa tahu bahwa bukan hanya orang lain yang bisa melakukan sesuatu, tapi kita juga bisa kalau kita melakukan dengan kerja keras. Dan yang keempat, saya suka mencoba hal yang baru meskipun hal itu memiliki resiko. Betul sekali, karena saya contohkan dalam proses mengajar, saya sering dalam proses mengajar tersebut saya sering melakukan sesuatu hal-hal baru, dan bahkan anak-anak pada saat saya mengajar tersebut bahkan anak banyak yang tidak senang. Tapi itu memotivasi saya bahwa dalam kegiatan proses belajar itu butuh betul-betul kemampuan atau sesuatu yang betul-betul kita fokuskan untuk membuat anak-anak itu lebih cerdas ke depannya. Yang kelima, saya merasa sukses pada saat mampu menunjukkan kepada orang lain bahwa saya mahir dalam sesuatu bidang. Kalau di sini saya memilih tidak setuju. Kenapa saya tidak memilih tidak setuju? Karena saya merasa tidak sukses pada saat mampu menunjukkan kepada orang lain bahwa saya mahir dalam sesuatu bidang, karena kesuksesan itu hanya kita yang tahu dan kita yang melakukan tersendiri, dan menunjukkan bahwa kemampuan kita itu hanya sebatas kalau kita betul-betul mau berusaha dengan sungguh-sungguh. Yang keenam, ketika orang lain sukses, saya merasa terinspirasi dan ingin melakukan hal yang sama. Jadi saya memilih setuju. Dan yang ketujuh, saya senang saat mampu melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain. Di sini saya memilih setuju. Dan yang kedelapan, tingkat kecerdasan bisa diubah lewat belajar dan berlatih. Di sini betul sekali saya pilih setuju, karena kalau kecerdasan dan tingkat belajar itu betul-betul kita berlatih dengan sungguh-sungguh baik dalam media belajar melalui internet atau bahan-bahan pembelajaran yang lain. Yang kesembilan, menurut pendapat saya, manusia dilahirkan dengan tingkat kecerdasan tertentu yang tidak bisa diubah lagi. Kalau saya pilih di sini bahwa saya pilih tidak setuju. Kenapa? Karena manusia tidak ada yang bodoh. Yang penting kita mau berusaha belajar. Yang ke-10, kesulitan membuat saya ingin berusaha lebih keras lagi. Betul sekali, saya pilih sini setuju karena setiap tantangan yang kita lalui baik dalam proses belajar maupun dalam kehidupan sehari-hari, itu namanya kerja keras. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak bagi Bapak Ibu guru yang sudah mewakili kita untuk menyampaikan pernyataannya dengan alasannya kenapa pilih setuju dan tidak setuju. Ya, baik Bapak Ibu guru, sekarang kita akan menentukan kira-kira kita berada di pola pikir mana. Apakah kita sudah di pola pikir bertumbuh atau masih di pola pikir tetap? Jadi soal yang bernomor ganjil itu menunjukkan orientasi orang dengan pola pikir tetap. Jadi kalau Bapak Ibu guru masih banyak memilih nomor ganjil,
Ya, setuju di nomor ganjil, berarti kita masih berada di pola pikir tetap. Kita masih memiliki pola pikir tetap. Dan ketika kita memilih memilih nomor genap, berarti kita sudah berada di pola pikir bertumbuh. Ya. Jadi ketika ganjil lebih banyak daripada genap, berarti kita masih terindikasi memiliki pola pikir tetap. Ya. Dan ketika sama banyak, sama ganjil sama genap, berarti masih campuran. Ya. Satu kaki di tetap, satu kaki di bertumbuh. Ya. Ya, berarti lebih banyak genap. Satu korban menunjukkan oleh Tuhan. Ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3 ini satu sada dan dalam beberapa hal. Berarti Meseriknya kalau masih lebih banyak yang ganjil, berarti kita masih di pola pikir tetap. Ya. Atau dengan kata lain pola pikir lama. Tapi ketika di nomor genap, banyak yang memilih nomor genap. Misalnya di nomor 2 tidak masalah karena segala sesuatu belajar. Jika orang lain bilang saya sudah membuka kamu meskipun ini memiliki resiko. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih. Lewat ke-10 pertanyaan ini, Bu, berarti pola pikir bertumbuh itu berarti pikiran kita itu harus bertumbuh, tidak ada kelemahan yang membuat kita dalam melakukan sesuatu. Seperti begitu, Bu. Ya. Dan contohnya misalnya dalam proses belajar, bahwa dalam kita proses belajar itu tidak boleh misalnya dalam pikiran kita itu saya lemah, saya lebih rendah daripada teman-teman yang lain. Jadi harus pikiran kita harus fokus terus berpikir positif terus pada saat belajar. Ya. Jadi nanti kita akan bahas ke depan ini setelah ini. Jadi setelah ini kita masih dalam proses pemetaan pola pikir. Ya. Jadi sebelum kita lanjut kita harus tahu dulu saya ini berada di pola pikir mana, apakah masih tetap atau bertumbuh. Seiring dengan jalannya materi ini kita akan tahu apa kita akan belajar pola pikir bertumbuh atau seperti apa itu pola pikir bertumbuh. Ini dikembangkan oleh Profesor berdasarkan penelitian yang sangat panjang terkait perilaku dan sikap orang pada saat berhadapan dengan tantangan, hambatan, dan kesulitan. Seperti dengan pernyataan tadi, ya. Dalam bukunya Mindset the New, ya nanti kita baca, menjelaskan bahwa pola pikir bertumbuh ada 2 jenis pola pikir, itu pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Dan ini akan menjawab pertanyaan mengapa manusia itu berbeda-beda. Jadi tidak selamanya atau tidak kita tidak dituntut bahwa ya, pola pikir kita harus bertumbuh, ya, karena mengapa manusia itu berbeda-beda, karena memang seperti itulah kodrat kita, ya, manusia itu berbeda-beda, tidak dituntut untuk harus sempurna, ya, dan tidak dituntut untuk harus sama. Oke. Nah, jadi pikir tetap dengan pola pikir bertumbuh adalah sesuatu hal yang bertolak belakang, ya, bertolak belakang. Kalau orang yang memiliki pola pikir tetap adalah orang yang memiliki keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap dan tidak bisa diubah lagi secara signifikan. Suara-suara yang timbul, suara-suara yang muncul di pola pikir tetap itu pesimis, kalau istilahnya memiliki sifatnya pesimis, hanya punya banyak kekhawatiran, ya, berbeda dengan
pola pikir bertumbuh, ya. Kalau pola pikir bertumbuh, dalam pemikirannya itu selalu punya optimis, ya. Ya, seperti yang kita sudah pilih tadi di pernyataan-pernyataan itu, ya, bahwa selalu mau untuk mencoba hal-hal yang baru. Apalagi tadi, misalnya nomor 4, saya suka mencoba hal yang baru meskipun hal ini memiliki resiko. Sebenarnya saya sampaikan oleh Bapak dari guru tadi bahwa seseorang yang mau melakukan hal yang baru meskipun itu banyak tantangannya, banyak risikonya, itu karena orang itu memiliki pola pikir yang sudah mulai bertumbuh, sudah memiliki growth mindset. Kemudian misalnya ketika orang lain sukses, saya merasa terinspirasi, ya. Bukannya merasa rendah diri seperti yang nomor 3, ya. Misalnya orang lain melakukan sesuatu yang lebih baik, saya merasa rendah diri. Kita tidak perlu rendah diri, ya. Tapi kita harus merasa termotivasi, ya. Jangan bilang temanku sukses, temanku bisa, saya tidak bisa. Seperti ini, masa seperti ini. Kelemahan memang ada, seperti yang sampaikan di urusan tadi, bahwa sebagai manusia kita memang memiliki kelemahan, ya. Jarang orang yang memang memiliki percaya diri yang sangat tinggi, ya. Tapi sebagai manusia kita memiliki kelemahan, tapi kelemahan yang kita miliki ini harus kita jadikan sebagai kekuatan kita untuk bisa setidaknya setara dengan teman-teman yang lain, bahkan kalau boleh lebih suksesan orang lain, ya. Seperti yang ini nomor 3 dengan nomor 6, bahwa kesuksesan yang dimiliki orang lain itu membuat kita terinspirasi. Kalau ada teman kita yang sukses, kita merasa terinspirasi bahwa saya juga harus melakukan sesuatu supaya minimal menyamai orang itu, ya. Kemudian tingkat kecerdasan nomor 8, tingkat kecerdasan bisa diubah lewat belajar dan berlatih. Jadi misalnya di kelas kita, ya, kita sebagai Bapak Ibu guru di dalam kelas kita menemukan banyak siswa, atau ada siswa yang memiliki kelemahan di beberapa bidang, ya. Mungkin di bidang itu memang lemah, tapi jelas atau pasti di bidang lain anak ini pasti memiliki kelebihan, ya. Dan ini bisa dilakukan lewat nomor 8, ya. Bisa diubah lewat belajar dan berlatih, ya. Tidak perlu sejujur kita sendiri sebagai Bapak Ibu guru, ya. Kita sendiri sebagai Bapak Ibu guru, ya. Sebenarnya bahkan saya sendiri, misalnya saya ambil contoh di diri saya sendiri, bahwa sebenarnya yang saya dapatkan ini saya lakukan adalah belajar dan berlatih. Apalagi sekarang ini sudah banyak media internet, ya. Contoh operator sekolah, ya. Sebenarnya saya tidak punya basic mengenai jadi operator sekolah, bahkan bermimpi jadi operator sekolah saya tidak pernah. Tapi setelah saya melihat banyak kasus yang terjadi, banyak data guru di sekolah kita maupun di sekolah-sekolah lain ketika bukan kita yang kerja, jadi saya mulai di situ muncul dalam hati saya harus ambil alih, ya. Kenapa? Karena walaupun memang saya tidak punya dasar, tapi saya belajar banyak dari teman-teman yang sudah berpengalaman. Saya tanya, kemudian sekarang internet semua ada di dalam, ya. Jadi, semuanya dia di situ. Sama juga dengan tahun ini kita sudah melaksanakan AMBK secara mandiri, ya. Itu tutorialnya itu dari internet semua dia, ya. Karena kalau saya berpikir kalau misalnya kita menumpang terus, sedangkan
kita lihat kondisi sekolah kita, ya, gedung kurang, ya, sarana dan prasarana yang serba kurang. Ya, seharusnya kita pesimis, apa yang hal-hal yang bisa lakukan, tapi ketika dalam hati kita, ketika dalam pemikiran kita memiliki pola pikir, ya, pola pikir atau yang sudah bertumbuh atau growth mindset, ya, selalu ada optimisme dalam hati kita, dalam pemikiran kita, ya, jelas kita akan melebihi sekolah-sekolah yang lebih dahulu bagus dan lengkap sarana prasarana. Ya, itu pengalaman pribadi dan saya kira Bapak Ibu guru juga seperti itu. Saya melihat akhir-akhir ini Bapak Ibu guru memiliki kemauan yang sangat tinggi, ya, kemauan yang sangat tinggi untuk belajar sesuatu. Itu pertanda bahwa kita sudah mulai memiliki pola pikir yang bertumbuh. Dan kita kembali ke ini, pola pikir tetap versus pola pikir bertumbuh. Jadi orang yang memiliki pola pikir tetap menganggap bahwa kecerdasan dan keterampilan itu bersifat tetap dan tidak bisa diubah, ya. Sedangkan orang yang memiliki pola pikir bertumbuh, ya, beranggapan bahwa kemampuan itu bisa dikembangkan dan tidak terbatas, dapat dilakukan lewat berbagai proses belajar dan berusaha, ya. Sudah disampaikan oleh Bapak Ibu kita bahwa banyak usaha yang bisa kita lakukan, banyak proses yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan dan teman-teman lain juga inginkan. Ada di bawah suara PPT dan suara PPD, ya, jelas di situ perbedaannya bahwa PPT itu atau pola pikir tetap itu dalam pemikirannya hanya menimbulkan kekhawatiran, ya, atau pesimis. Sedangkan orang yang sudah memiliki pola pikir bertumbuh selalu optimis, ya, optimis dalam kondisi yang tidak sesuai dengan harapan atau lebih tepatnya tetap bertindak positif dalam situasi yang negatif. Sama dengan kita alami saat ini, tetap saya bahwa kondisi sekolah kita kalau misalnya dipikir secara dibandingkan sekolah sebelum lain, apa sih yang bisa kita lakukan, ya, ruangan saja tidak cukup, ya, sarana dan prasarana tidak cukup, tapi kalau kita juga bisa setidaknya kita bisa menyamai sekolah-sekolah yang lebih dulu terbentuk atau lebih dulu memiliki sarana dan prasarana yang bagus, itu karena kita memiliki optimisme yang sangat tinggi. Oke, bagaimana Pak Aci? Pertanyaannya tadi, yang pertanyaannya tadi. Yang saya tanyakan tadi Bu mengenai pola pikir bertumbuh. Pola pikir bertumbuh itu yang dimaksud artinya pada saat kita misalnya mengalami sebuah tantangan dalam proses belajar. Jadi kalau kita selalu berpikir berarti kita selalu berpikir positif, berarti tidak ada namanya kelemahan atau tantangan. Misalnya saya ini lebih lemah daripada guru yang lain, saya ini kurang pintar dalam proses belajar daripada guru yang lain. Kalau berarti kalau pikir pola pikir bertumbuh itu harus pikirannya tetap positif ke depan itu. Optimis. Selalu merasa optimis, ya. Walaupun kita memiliki kekurangan, setiap manusia tentu memiliki kekurangan, ya, tapi jangan dijadikan kekurangan itu membuat kita rendah diri, ya, seperti yang ada katakan. Jangan membuat kekurangan itu membuat kita merasa rendah diri dan misalnya saya tidak bisa IT, ya. Saya tidak bisa menggunakan IT dalam pembelajaran, ya, berarti saya gunakan saja secara manual. Saya kembali ke tadi penjelasan saya bahwa walaupun kita tidak memiliki kemampuan itu, tapi sekarang media pembelajaran itu sudah banyak, media untuk belajar itu sudah
Jangan jadikan kekurangan itu, kelemahan itu untuk menjadi untuk dijadikan penghalang, ya. Jadikan alasan untuk tidak bisa maju. Jadi harus selalu merasa optimis. Walaupun kita memang memiliki kelemahan, kekurangan, siapa sih manusia yang memiliki kekurangan? Ya, setiap manusia memiliki kekurangan, tapi ya, seperti itu tadi bahwa harus selalu merasa optimis. Ya. Oke, ini seperti itu ya Pak Ci. Ya, jadi kita kembali ke tadi, kita masih fokus di pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Ada 5 area yang menjadi pusat perbedaan antara PPT dan PPB. Ya. Pertama, tantangan. Ya. Orang yang memiliki pola pikir tetap menghindar agar tetap terlihat cerdas. Ya. Sedangkan orang yang memiliki pola pikir bertumbuh diterima sebab menjadi sarana untuk belajar. Tantangan. Ya. Jadi ketika ada tantangan, orang yang memiliki pola pikir tetap menghindari iya. Right? Menghindar. Right? Menghadapi tantangan itu cenderung menghindari, ya, supaya kalau misalnya dia berpikir kalau saya hadapi tantangan ini saya pasti tidak bisa dan saya akan terlihat gagal, ya, saya akan gagal. Tapi ketika kita memiliki pola pikir bertumbuh, ini dijadikan sebagai batu loncatan, ya, tantangan itu sebagai sarana untuk bisa belajar. Nah, kemudian hambatan. Ketika memiliki hambatan, misalnya melakukan sesuatu proses baru sudah ada hambatannya langsung menyerah, berarti saya tidak bisa. Sedangkan orang yang memiliki pola pikir bertumbuh, bertahan dan terus mencari solusi. Ya, jadi ada hambatan, berarti kalau misalnya saya tidak bisa lewat ini, berarti saya bisa lewat ini, lewat di atas, lewat di bawah, atau lewat samping kiri kanan. Ya, istilah lamanya banyak jalan menuju Roma. Ya, istilah ini. Ya. Oke, kemudian area usaha. Di bagian usaha, orang yang memiliki pola pikir tetap membahas sebab orang yang cerdas harusnya tidak perlu bekerja keras. Sedangkan yang memiliki pola pikir bertumbuh dilakukan sekeras mungkin sebab ini adalah satu cara untuk sukses usaha. Jadi orang yang memiliki pola pikir tetap sudah tidak mau lagi berusaha, ya, karena misalnya siswa, anggaplah kita ambil contoh siswa sudah ada yang satu, ya santai lagi, tidak mau lagi belajar, tidak mau lagi berusaha karena dia merasa bahwa saya sudah sukses, tidak usah lagi. Ya. Sedangkan orang yang memiliki pola pikir bertumbuh masih terus berusaha dan berusaha. Tidak puas sampai di situ, tapi terus berusaha dan berusaha. Kemudian kritikan. Orang yang memiliki pola pikir tetap, kritikan adalah serangan pribadi yang harus ditolak. Ya. Sedangkan orang-orang yang memiliki pola pikir bertumbuh menjadikan sebagai masukan yang berguna untuk memperbaiki diri. Ya. Jadi ketika kita mendapatkan kritikan, sebagai orang yang memiliki pola pikir bertumbuh dijadikan sebagai masukan, ya, sebagai masukan untuk bisa lebih baik lagi ke depan. Ya. Kemudian sukses orang lain. Kesuksesan orang lain membuat orang yang memiliki pola pikir tetap menjadikan sebagai ancaman, ya, menjadikan sebagai ancaman yang membuat kita terlihat kurang sukses. Ketika ada orang lain sukses, orang yang memiliki pola pikir tetap, dia menganggap bahwa ini ancaman, ya, karena si A sukses berarti saya terancam. Ya. Sedangkan orang yang berpola pikir bertumbuh yang dijadikan sebagai inspirasi, seperti pernyataan tadi bahwa kesuksesan orang lain membuat saya terinspirasi. Oke. Masih ada suara PPT dan suara PPB.
Kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Sedangkan PPD, kalau saya gagal berarti saya harus mencoba lagi. Saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan sebab resiko untuk gagal akan besar. Sedangkan PPD, saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan sebab ini adalah peluang untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Jadi ada tugas baru diberikan, jangan saya karena saya tidak mampu. Sedangkan orang yang memiliki optimisme yang tinggi menerima walaupun memang tidak mampu tapi dia berusaha, seperti yang saya sampaikan tadi, yang saya ambil dari contoh di diri saya. Walaupun saya tidak punya basic untuk jadi ini operator sekolah, saya tidak punya basic di IT, tapi itu tadi saya harus menerima, saya harus ambil pekerjaan ini supaya saya bisa belajar. Saya akan belajar. Kemudian kesalahan menunjukkan kelemahan saya sehingga harus dihindari dengan cara yang baik. Sama dengan yang tadi ini, ya, tantangan dihindari. Ya. Sedangkan orang yang memiliki suara PPP menganggap bahwa kesalahan merupakan sebuah proses. Ya. Kesalahan adalah sebuah proses dan harus dijadikan peluang untuk mencoba kembali. Jadi kegagalan merupakan sebuah proses. Sedangkan orang yang memiliki pola pikir tetap, ya, kesalahan harus dihindari, ya, supaya jangan membuat nama kita tercoreng. Kemudian yang berikut, saya hanya bagus dalam bidang tertentu dan tidak untuk bidang lain. Ya. Sedangkan yang memiliki suara PPB dalam dirinya, saya bisa belajar apapun juga yang saya mau, termasuk hal yang saya perlu sekalipun. Kemudian berikut, untuk yang memiliki pola pikir tetap, kecerdasan dan kemampuan adalah segalanya dan akan menjadi faktor yang menentukan sukses atau tidak. Jadi ini dianggap bahwa orang yang cerdas atau orang yang mampu itu akan menjadi patokan kesuksesan. Ya. Sedangkan orang yang memiliki pola pikir bertumbuh menilai bahwa belajar dan berusaha adalah faktor kesuksesan, bukan kecerdasan dan kepintaran, tapi usaha yang menentukan kesuksesan. Oke. Iya, masih di bagaimana untuk bisa dari pola pikir tetap untuk bisa menjadi pola pikir bertumbuh. Yang pertama dulu kita harus mengenali suara-suara dari PPT. Ya. Suara-suara yang PPT itu adalah suara-suara yang menimbulkan kekhawatiran. Ya. Sama yang sudah kita katakan tadi. Apakah kita saya bertanya, apakah kita yang hadir di ruangan ini, apakah waktu kita memilih tadi, apakah lebih banyak, apakah kita sudah terindikasi PPB atau masih di PPT? PPB. Iya, saya juga. Kalau ya jelas ada yang masih di PPT, tapi pasti ada juga yang sudah di PPB. Ya. Nah, berarti ini khusus yang masih di PPT, ya. Mari kita menyadari bahwa kita punya apa? Kita punya kemampuan. Ya. Kita punya kemampuan. Kita harus menimbulkan atau memunculkan optimisme dalam menghadapi semua atau segala tantangan dan kesulitan. Ya. Jadi ketika masih ada suara-suara atau ya suara-suara pola pikir tetap dalam diri kita, ya, kita harus berusaha, kita harus segera sadari, ya, mulai hari ini, ya. Dan kita harus berusaha untuk memunculkan atau menimbulkan
suara-suara PPB dalam diri kita. Suara-suara dimaksud yang ini tadi. Ya. Oke. Ada langkah-langkah yang bisa kita laksanakan dan mungkin nanti bisa sebetulnya masih ada dari Bapak Ibu guru yang bisa menambahkan. Kita sebagai guru misalnya karena setiap hari kita punya siswa, ya, kita mendorong murid untuk mencoba lagi satu tantangan. Jadi ketika kita berhadapan dengan siswa-siswi kita di dalam kelas, ada tantangan yang dihadapi, ya, kita sebagai guru harus mendorong. Ya. Istilahnya kita adalah aktivator. Ya. Orang yang mengaktifkan atau memberi dorongan, ya, bagi siswa kita untuk mencoba ketika menghadapi suatu tantangan. Kemudian apresiasi usaha bukan hanya hasil akhir. Ini yang sebenarnya menjadi dilema kita saat sekarang ini karena misalnya yang biasa kita lakukan setiap penilaian akhir kita setiap akhir tahun memberikan misalnya reward kepada siswa-siswa yang memiliki prestasi, ya. Padahal mungkin siswa-siswa yang lain juga memiliki kemampuan, ya, kemampuan yang ada tapi di bidang lain. Jadi di sini untuk menjadi orang yang memiliki pola pikir bertumbuh, kita ditekankan untuk lebih menghargai usaha, ya, usaha yang dilakukan oleh baik diri kita maupun kepada anak-anak kita, siswa-siswa kita, bukan hanya hasil akhir, bukan hanya hasilnya yang diberikan apresiasi, tapi kita harus mulai dari usaha. Misalnya PR, ya, misalnya PR, siswa yang mau kerja PR walaupun itu salah, ya, walaupun itu salah tetap kita berikan penghargaan, ya, kita hargai walaupun hasilnya itu nomor 2, benar atau salahnya itu ya nanti di belakang, tapi yang perlu kita lihat itu adalah usahanya si anak ini, ya, usahanya dulu. Karena kita bisa melihat ini si A atau si B yang punya usaha dan ini yang tidak ada usahanya memang sama sekali, banyak alasan, ya, banyak alasan yang kita dapatkan di lapangan anak-anak kita. Misalnya contoh tadi, misalnya mengerjakan tugas karena banyak juga alasannya saya tidak tahu kerja, ya, misalnya saya tidak tahu kerja ini ibu atau apa, ya. Pengalaman saya pribadi, saya selalu sampaikan kalau memang kamu tidak bisa kerjakan sendiri, ya, tanya sama orang lain, ya. Apakah bapakmu, ibumu, tetanggamu, kalau perlu ke tetangga, ya. Salah atau benarnya itu di belakang, nah, itu di belakang. Yang jelas kamu sudah punya usaha untuk melakukan ini karena ini adalah salah satu dari kalian dilatih untuk bertanggung jawab. Nah, jadi kita lebih ditekankan untuk lebih menghargai usaha, bukan maksudnya hasil tidak dihargai, tapi kita juga harus mengapresiasi usaha atau proses dari si anak ini menuju hasil, ya, bukan hanya hasil. Ya, yang ketiga, tekankan bahwa kesalahan adalah bagian dari proses. Masih ada hubungannya di atas. Kesalahan adalah bagian dari proses. Jangan takut salah. Walaupun ada kesalahan, itu adalah proses kita untuk belajar. Itu adalah suara-suara dari PPB, ya, selalu merasa optimis. Kemudian gunakan kesalahan sebagai bahan diskusi untuk menuju hasil yang lebih baik, ya, bukan dijadikan ejekan, ya.
kegagalan yang ada dijadikan sebagai pelajaran untuk bisa menuju hasil yang lebih